Hello everyone, welcome to Beauty World by Jess. Jadi di channel ini aku akan menjelaskan semua tentang alas extension, lash lift, brow treatment, dan beauty treatment lainnya. Kalau kalian suka dengan konten-kontenku, kalian bisa like, comment, dan subscribe ya. Jadi di video kali ini aku ingin mengajarkan bagaimana cara aku mengaplikasikan classic eyelash extension pada kepala manekin. Semua produk yang aku mention di video ini udah aku taruh di description box semua ya. Jadi kalau mau beli produk-produk tersebut, kalian bisa langsung klik di linknya. Oke, pertama-tama aku akan membersihkan tanganku dengan hand sanitizer terlebih dahulu supaya tetap steril ya. Di sini aku juga punya eyelash untuk latihan yang akan kita tempel di kelopak mata manekin ini, di kelopak matanya ya, supaya kita bisa mengaplikasikan eyelash extension nantinya. Lalu aku juga punya eyelash patch ini seperti ini untuk ditaruh di bawah mata, serta aku punya jadestone bulat dan stikernya sebagai tempat lem bulu mata supaya lem nggak cepet kering. Dan yang gak kalah penting, eyelash extension serta lem bulu matanya. Untuk tujuan latihan, biasanya aku menggunakan bulu mata dari Nagaraku karena dia cukup halus dan terbilang murah juga. Untuk menggunakan lem bulu mata ini, disarankan untuk mengocoknya terlebih dahulu dan jangan mengocok lem ini dengan tutupnya, tapi dengan tisu khusus untuk lem eyelash extension seperti ini ya. Lalu seperti ini dikocok-kocoknya. Oke. Terus tambahkanlah 1 drop di sini. Oke. Jangan lupa dibersihin ini atasnya. Kayak gini. Dan pastikan areanya itu bersih dari lem sehingga tidak akan tersumbat nantinya. Lalu selalu tutup kembali botol lem setiap habis digunakan sehingga tidak akan cepat kering. Biasanya aku mengganti lem dengan lem yang baru setiap 15 menit. Untuk pinset sendiri, untuk latihan dan yang lumayan murah, aku biasanya memakai pinset dengan merek Vetus. Pinset yang berbentuk bengkok merupakan pinset yang biasa aku gunakan untuk mengambil eyelash dari tray-nya dan mengaplikasikannya pada bulu mata si klien. Disarankan memakai tangan yang lebih powerful ya untuk menggunakan pinset ini. Kebetulan tanganku yang lebih powerful itu tanganku yang kanan. Tapi untuk pengaplikasian classic eyelash extension, sebenarnya kalian bisa menggunakan pinset tipe apapun karena di sini kita hanya mengambil 1 bulu mata. Beda ceritanya ketika kalian akan mengaplikasikan volume eyelash extension karena kalian betul-betul harus menggunakan pinset yang cocok untuk kalian masing-masing. Dan untuk yang tangan kiri, which is tanganku yang lebih less powerful, ini digunakan untuk memegang pinset untuk isolasi. Biasanya untuk isolasi itu aku pakai pinset yang lurus seperti ini untuk memisahkan dan menahan bulu mata si klien. Oh ya, aku tidak menyarankan penggunaan 1 pinset aja ya. Biasanya ada beberapa yang isolasinya pakai tangan gitu, terus nanti pengaplikasiannya pakai 1 pinset gitu. Itu sangat-sangat tidak disarankan. Mari kita mulai dengan memasangkan under eye patch di bawah mata manekin ini. Oke. Nih ya, kita dapat 2 seperti ini. Pertama-tama, ini kita buka terlebih dulu. Terus kita mulai tempelkan eye patch dari inner corner-nya sini. Ini inner corner atau bagian dalam mata, lalu ikuti lash line-nya sampai ujung. Oke, ini udah. Terus lakukanlah hal yang sama pada mata sebelahnya, seperti itu ya.
Setelah itu aku biasanya mulai mapping. Mapping ini kita akan mengikuti style eyelash extension seperti doll eyes atau cat eyes. Seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya ya, mapping ini bertujuan agar eyelash extensionnya memiliki bentuk yang lebih indah pada mata. Kali ini aku akan mencontohkan mapping untuk style open eyes, di mana fokus kita akan tertuju pada tengah-tengah mata klien. Oke, pertama-tama aku akan menggambar garis pada inner cornernya ini dan outer cornernya, inner outer corner, atau yang kita bilang juga ujung matanya, di mana bulu matanya bermula dan berakhir. Aku akan mencari di mana pupil matanya berada. Bisa di sini ya. Nih, di tengah-tengah seperti ini. Terus kita gambar garis tengah di situ. Terus lakukanlah hal yang sama pada mata yang sebelahnya. Lalu aplikasikan bulu mata eyelashnya pada manekin. Oke, ini kita aplikasiin ya. Yang kanan. Anyway, bulu mata latihan ini emang kerasa banget plastiknya. Jadi terkadang susah buat apply eyelash extensionnya. Kenapa kita latihan di manekin dulu? Karena kita akan belajar untuk memahami bagaimana kita melakukan pemisahan atau isolasi pada bulu mata dan cara pemasakan yang benar. Tapi ini tidak bisa disamakan dengan bulu mata asli ya, karena bulu mata asli biasanya memiliki banyak layer. Terus ada beberapa bulu mata yang lurus, curly, atau melengkung ke sana kemari. Kalau bulu mata latihan ini biasanya semuanya lurus-lurus saja, which is bakal lebih gampang. Tapi di satu sisi agak susah juga untuk nempelin eyelash extension-nya nanti, karena lemnya tidak akan bekerja persis kayak saat menempelkannya di bulu mata asli nanti. Setelah mendapatkan gambaran besar dari mapping yang udah kita buat tadi, mari coba kita mengukur bulu mata aslinya dan seberapa panjang eyelash extension yang cocok untuk bulu mata si klien. Pertama-tama, mari kita coba untuk mengambil bulu mata yang berukuran 12 mm ini. Kita coba ya. Terus deketin ke bulu mata aslinya, terutama yang di tengah-tengah ya, soalnya bulu mata yang di tengah-tengah ini biasanya yang paling panjang. Cuman kan ini bulu mata plastik latihan, jadi ini sih hampir sama biasa dibuatnya gitu ya. Cuma biasanya kalau di bulu mata asli tuh yang di tengah-tengah tuh biasanya yang paling panjang gitu, daripada bulu mata yang di lain-lainnya. Coba kita deketin ke yang di tengah-tengah ini. Bagi aku tuh bulu mata yang ini tuh ukurannya tuh 10 mm ya. Kalau misal si klien punya ukuran bulu mata 10 mm, kita bisa mengaplikasikan eyelash extension dengan ukuran 1 mm sampai 2 mm di atas ukuran bulu mata aslinya. Tapi jangan pernah memasang eyelash extension lebih dari 2 mm dari ukuran bulu mata asli, karena kalian nggak mau ngerusak si bulu mata atau ngebuat si bulu matanya jadi terasa lebih berat. Jadi kalau misalnya panjang bulu mata di manekin ini 10 mm, maka aku akan mengaplikasikan eyelash extension mungkin ukuran 11 mm. Terus jadi di sini aku bakal ngebagi lagi. Ini di sini aku bakal bagi lagi kayak gini. Tengahnya bagi lagi kayak gini. Jadi di sini kan tengah-tengahnya kita bakal pakai eyelash extension ukuran 11 ya.
11 nih. Ini juga 11. Terus biar lebih enak gitu dipandangnya, ini kita belah lagi. Terus ini turun jadi ke 10, ini 9. Samain 10, terus ini jadi 9 juga gitu. Jangan lupa di sebelahnya juga lakuin hal yang sama. Oke, jadi biasanya sih dalam sini ya, kalau misalnya di bulu mata asli itu ya, ini tuh kadang suka aku tambahin 8. Dalam itu ada 8 mm lagi. Karena kan kalau di bulu mata asli yang dalamnya ini tuh biasa ada bulu mata yang kecil-kecil, nah itu biasanya ditambahin 8 aja gitu. Sedangkan yang di luarnya ini nggak bakal aku tambahin 8 mm-nya, karena biasanya di ujung mata tuh nggak ada bulu mata yang bener-bener pendek gitu, kayak di inner cornernya, makanya di ujungnya paling 9. Cuma di inner corner biasa ditambahin dikit yang ukuran lebih kecil lagi, 8 mm, seperti itu. Nah, sekarang aku udah ready untuk mengaplikasikan eyelash extensionnya. Pertama-tama mari kita melakukan isolasi terlebih dahulu. Aku sarankan kalian sebelum melakukan isolasi, coba bikin tangan yang akan kalian gunakan untuk isolasi senyaman mungkin. Kalau aku biasanya akan membuka dan menaruh seluruh telapak tanganku di atas dahi si klien, supaya aku lebih rileks dalam pengerjaan nantinya. Karena saat akan mengambil eyelash extension, biasanya kita membutuhkan beberapa menit untuk membuat atau memperbaiki fans untuk volume sebelum diaplikasikan. Jadi tanganku yang ini itu harus benar-benar rileks dan santai. Kalau enggak, tangan kalian itu akan bergerak-gerak dan kemudian menusuk mata si klien. Dan kita nggak mau sampai hal-hal seperti itu terjadi. Karena itu benar-benar bikin nggak nyaman si klien. Mungkin sampai ya si klien itu nggak bakal balik lagi ke tempat kalian gitu. Jadi saat aku melakukan isolasi, biasanya aku mulai mencari salah satu eyelash. Kita buka dari mungkin yang di tengah ya, kita buka dari base-nya. Ini kan menyempit ya, terus lama-kelamaan nanti kita buka semaksimal mungkin yang si tweezernya itu bisa gitu. Jadi aku punya banyak ruang untuk mengaplikasikan si eyelashnya. Sekarang kita ambil eyelash yang berukuran 11 mm dan penting banget buat memperhatikan teknik pengambilan eyelash extension ini. Di dalam kasusku ini, kalian bisa lihat bagaimana aku memegang pinset ini. Angle-nya tuh agak lurus ke bawah, nggak lurus ikutin paletnya kayak gini, tapi juga nggak lurus kayak gini menghujam ke bawah, tapi di tengah-tengah kayak agak nyerong gitu. Jadi aku bergerak lurus, ambil eyelashnya agak ke bagian tengah-tengahnya seperti ini, agak ke bagian tengah-tengahnya. Jangan ambil eyelash dari ujungnya yang di sini, karena itu bakal ngerusak si eyelashnya nanti. Terus kita tarik dari tengahnya ini, kita tarik satu aja ya, kita tarik ke arah kita. Setelah itu kita masukkan ke dalam lemnya. Dan yang paling penting itu support tangan kita dengan jari kelingking kita, karena kita nggak mau alasnya itu sampai masuk terlalu dalam ke dalam lemnya. Sekarang kita masukin perlahan-lahan alasnya ke dalam lem. Kalau kebanyakan lemnya, diseka sedikit di ujungnya gitu sebelum dipasang ke alas. Terus jangan biarin ada gelembung-gelembung kecil di dalam eyelashnya. Kalau misalnya nih kita masukin ke dalam eyelashnya terus buru-buru, nah ini maksudnya gelembung kecil di dalam eyelashnya. Ini berarti lemnya tuh terlalu banyak dan bisa merusak si eyelash nantinya. Dan jadi nempel antara eyelash yang satu dengan yang lainnya. Jadi jangan biarin ini sampai kejadian ya. Kita ambil lagi eyelash yang lain. Agak ke bagian tengah dari pinset. Oke, kita ambil, tarik ke arah kita, masukkan ke dalam lem. Pelan aja, agak diusap-usap ya. Sekarang kita taruh ke bulu mata si klien.
kita harus pastikan tangan kita tuh tertumpu dengan baik. Kalau nggak di dahi, di pipi, di last bed atau dimanapun itu, dan jangan biarin melayang-layang gitu aja, karena kamu nggak akan punya kontrol akan tangan kamu. Tangan kamu tuh bakal bergetar-getar dan goyang-goyang. Kalau misalnya gini gitu, itu bakal getar-getar goyang-goyang. Paling penting itu pastikan angle pinset yang kamu pegang itu arahnya sama seperti angle bulu mata si klien. Kalau bulu matanya ke arah kiri, kamu juga harus ke kiri. Kalau bulu matanya terlalu curl, pastikan kamu menyesuaikan arah eyelashnya sesuai dengan arah bulu mata aslinya. Kalau bulu mata aslinya lurus ke bawah, kamu juga tetap harus ikutin angle pinsetnya persis dengan arah dari bulu matanya. Mari kita ulangi sekali lagi. Kita coba di sini ya. Tetap ikutin ya, sesuai dengan ukuran yang udah kita cantumkan di sini. Ini 11 mm, ini 11 mm juga. Kita ambil lagi kayak gitu, terus masukin ke dalam lemnya, usap-usap sedikit. Terus udah kayak gitu taruh di sini pelan-pelan. Ikutin ya arah bulu matanya. Nah, sering kayak gini nih. Lepas tekanannya, terus dibenerin. Tangan kamu juga harus sangat-sangat stabil dan tidak bergerak-gerak gitu. Coba kita ulangin sekali lagi di yang coba kita nomor 10 ya di sini ya. Pokoknya kita isolasi tuh harus satu helai ya. Satu. Jangan dua gini. Kayak gitu jangan, tapi satu persatu kita isolasinya seperti ini gitu, satu. Terus ambil lagi ini yang 10 ya. Ambil sini satu, terus masukin, terus usap dikit, terus tumpuk ke pipinya, tempelin perlahan-lahan, lepas tekanannya, terus ikutin arahnya kemana, ikutin arah bulu mata aslinya. Pastikan juga ya, ini jarak antara pangkal bulu matanya ke eyelash extensionnya itu tuh pastikan berikan jarak sekitar 1 mm. Ini antara pangkal bulu mata ke eyelash extensionnya di sini. Terus jangan sampai nempelin di kulit klien kalian ya guys. Itu jangan sekali-sekali ditempel di kulit si klien, karena itu banyak banget yang nempel di kulit dan kasihan kliennya karena itu sakit banget. Setiap buka mata tuh sakit banget. Kita coba lagi, kita coba yang di ujung deh ya kali ini ya. Kita coba yang di ujung, sama tetap diisolasi kayak gitu di ujungnya. Di ujung ini 9 mm udahannya ya. Nah, kita ambil 9 mm, satu aja, tarik, masukin ke dalam lem, usap dikit, terus tempelin perlahan-lahan. Ini mata kalian harus bener-bener awas banget ya. Tuh, kalau nggak seperti itu. Dan udah maksimal 2 kali aja masukin ke dalam lem. Kalau bisa jangan dimasukin lagi ke dalam lemnya, ambil bulu mata yang baru gitu ya. Nah, seperti itu, ditempelin. Nah, ikutin arah bulu mata aslinya. Nah, udah itu tahan, terus biarin kayak gitu. Lakuin semuanya pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, jangan terlalu berpaku. Oh, aku harus kelar nih dalam waktu 1 jam. Kalau bisa kelar dari 1 jam bagus emang, tapi untuk awal-awal pastiin fokus kamu tertuju pada hasil si eyelash extension yang rapih dan bukan asal-asalan biar cepet-cepet selesai. Di sini tuh kamu harus bener-bener take your time, slowly but sure, fokus sama kerapihan dari eyelash extensionnya. Ada juga yang awal-awal mungkin bisa ngabisin sekitar 5 jam lebih.
That's fine, asal penempelan eyelash extensionnya bener. Asal kalian nggak lihat ada bulu mata yang nempel satu sama lain. Dan yang terpenting banget buat bisa rapi dan bersih. It's all about practice, dan practice. Latihan tuh merupakan kunci utama dari pemasangan si eyelash extension ini. Terus juga hal yang terpenting lainnya itu kerjain bulu matanya kalau bisa pindah-pindah kayak yang tadi aku lakuin. Jadi misalnya ini di tengah, agak ke samping, kasih mungkin sekitar beberapa jarak gitu ya. Misal kita ngerjain di tengah, terus ke kiri, terus ke ujung kanan, supaya lemnya itu bisa kering dulu. Karena kalau ngerjainnya deket-deketan nih, misalnya nih, ini mungkin kalau yang di plastik ini nih masih ada jarak ya, tapi kalau misalnya di bulu mata asli tuh pasti ada anak-anak bulu mata gitu loh. Itu tuh bener-bener yang harus diperhatiin. Karena kalau ngerjainnya deket-deketan, itu pasti ngeklam jadi satu gitu, bulu matanya nempel satu sama lain, dan itu bakal makan waktu lagi buat memperbaiki itu gitu. Ketika kamu kerjain mata yang di sebelahnya, pastikan tekniknya sama. Tangan kamu tuh harus bertumpu pada sesuatu. Jangan takut buat taruh tangan kamu di hidung klien atau di dahinya, karena mereka nggak akan terlalu ngerasain tangan kita, kecuali mereka ada ngomong, aduh nggak enak nih, atau gimana, atau nggak comfortable pokoknya. Kalau emang kalian dapet klien yang super duper sensitif, mungkin aku bisa saranin kalian buat pakai sarung tangan atau medical grade gloves supaya lebih bersih gitu loh. Biasanya untuk mata sebelah kirinya, aku menumpukan tanganku ini ya di hidung klien, di tengah gitu. Ya jangan taruh di depan ujung hidung klien gini, nggak bisa napas nanti mereka gitu. Kalau kalian punya tangan yang kidal, semua tekniknya bakalan sama. Jadi tangan kiri buat ambil si eyelash extensionnya, terus tangan kanannya buat isolasi. Isolasi itu tuh hal yang paling penting banget pokoknya. Ketika kalian tuh baru belajar eyelash extension, kalian harus fokusin teknik dari isolasinya supaya kalian bisa bekerja lebih baik, lebih cepat dan rapi. Kalau isolasi kalian gak benar, udah itu bakal ada aja beberapa eyelash extension yang nempel satu sama lain. Terus lemnya bakal kebanyakan di pangkal bulu matanya. Jangan biarin sampai kejadian, soalnya kasihan nanti si klien yang ngerasain itu gitu loh, sakit rasanya. Aku saranin juga waktu awal-awal latihan, kalian pakai manekin dulu sampai teknik isolasi kalian itu benar dan gak ada bulu mata yang nempel satu sama lain. Selalu pastikan kalian buka pinsetnya sebesar mungkin, biar saat penempelan eyelash extension tuh enak gitu. Kadang kalian tuh bakal nemuin beberapa klien yang kayak punya sejuta bulu mata dan baby lashes. Jadi terkadang saat buka pinsetnya banyak anak bulu mata yang nakal-nakal itu pasti. Kalau kejadian kayak gitu, pastiin anak-anak bulu matanya disingkirin dulu. Bisa juga dikasih tape kayak gini gitu, tape kayak gini ditempelin, disingkirin gitu ke kanan gitu, disingkirin terus baru diisolasi. Tapi jangan lupa nanti pas dilepasin juga pelan-pelan kayak gitu, dilepasin pelan-pelan. Itu nanti aku bakal jelasin di next video mungkin ya gitu. Emang ini tuh bakal nyita waktu banget, tapi supaya hasil kalian rapi dan bersih, just take your time slowly gitu. Oke, jadi kalian udah lihat gimana aku mengaplikasikan Classic Eyelash Extension untuk pemula pada manekin. Kalian bisa lihat gimana aku ambil eyelashnya, gimana aku pakein lemnya, berapa banyak lem yang dipakai, terus beberapa teknik penting lainnya ketika mengaplikasikan Classic Eyelash Extension ini. Hal terpenting yang biasa aku sarankan ke student-studentku juga untuk make sure teknik isolasinya udah benar. Mungkin awal-awal bakal butuh beberapa kali, beberapa jam, beberapa latihan untuk mengisolasi satu bulu mata yang benar sesuai dengan yang udah aku jelasin. Tapi biasanya itu cuma di awal kok. Ketika kalian udah mahir nanti, kalian akan comfortable dengan sendirinya, akan nyaman dengan sendirinya.
Yang terpenting itu isolasinya harus perfect terlebih dulu, dan jangan lupa tangan untuk mengisolasinya harus sangat-sangatlah rileks terlebih dulu untuk menahan bulu mata si klien sambil tangan kanannya ngambil eyelash extensionnya. I hope that you like this video. Let me know in the comment box kalau kalian punya pertanyaan atau konten-konten apa yang kalian pengen aku jelasin di next video ya. Oke, see you in the next video.